Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas keuntungannya budidaya lele menggunakan sistem bioflok dan biasa. Yang saya maksud bioflok ini tentang sistemnya, bukan hanya tentang kolamnya bulat atau bundar itu ya, tapi lebih sistem keseluruhan yang menggunakan vlog. Nah, mari kita bahas apa saja kelebihan dan kekurangannya ya. Pertama-tama, untuk yang sistem bioflok itu bahan untuk operasionalnya itu ada garam krosok, probiotik, molase atau P4, ada Yakult, terus ada kapur tohor. Dan biasanya untuk peralatannya sendiri nambah ini aerator. Nah, untuk yang media tradisional atau media yang bukan bioflok itu nggak menggunakan barang-barang itu, jadi ya cukup air sama kolamnya aja. Ya, dari bahan-bahan bioflok ini yang mungkin nominalnya udah di angka 50.000 atau 100.000 itu penambahan operasionalnya. Nah, klaim dari bioflok ini itu lebih hemat air, ikannya diklaim lebih sehat itu. Nah, untuk bioflok sendiri ini karena pergantian airnya itu lebih lama, jadi mungkin seminggu sekali, itu cocoknya digunakan di lahan-lahan sempit yang pembuangan airnya itu lebih minim, dan juga untuk sumber air yang kurang. Jadi kalau di tempat kita ada melimpahnya sumber air dan juga kita punya lahan luas dan airnya nanti bisa digunakan untuk pertanian, pengairan, itu bagusnya sih yang tradisional karena nggak ribet, ada biaya-biaya bahan operasional bioflok kayak garam krosok sendiri itu 50 kilonya itu saya pernah beli 50.000. Probiotik itu bervariasi ya, di angka 30 ribuan. Molase atau M4 ini juga sama di angka 30.000, atau bisa buat sendiri menggunakan air gula pun juga beli kan. Molase, terus ada Yakult satu botol Yakult 2.000-an kalau nggak salah ya. Terus ada kapur tohor. Nah, ini bahan-bahannya ini kan sekali pakai, jadi ketika nanti kita panen besoknya kita harus menyediakan lagi bahan-bahan untuk sistem biofloknya, jadi kita beli lagi, penambahan biaya operasional. Terus nah, itu klaimnya sih bisa hemat air karena seminggu sekali atau ketika airnya perlu diganti, jadi nggak setiap hari. Kalau yang tradisional itu kekurangannya ya setiap hari itu harus gerojok air itu, dan airnya dikurangi agar amoniaknya ini nggak terlalu banyak. Karena kalau lele itu meskipun katanya tahan, tapi pengelolaannya, perawatannya pun juga harus lumayan ekstra juga, terutama perawatan di airnya. Itu kalau untuk ikan sehat, kalau airnya sehat pasti ikannya sehat, jadi samalah ini. Nah, untuk pengeluaran lainnya di operasional di bioflok ini ada aerator, jadi nambah biaya juga untuk beli peralatan dan juga listrik di budidaya. Sedangkan untuk sistem tradisionalnya memang pergantian airnya lebih banyak, jadi listriknya konsumsinya juga lebih banyak. Kayak yang video yang kemarin saya sudah mengapa perincian biayanya 1 bulan untuk yang tradisional itu estimasinya ya 50 ribuan 1 bulannya. Gitu teman-teman. Kalau sampean ada masukan terkait dengan sistem bioflok ini lebih menguntungkan mana, ya kalau menurut saya pribadi, karena di tempat saya itu lahannya cukup luas untuk pembuangan airnya, dan itu airnya dimanfaatkan untuk pengairan di pertanian. Nah, itu saya sinkronkan dengan bunga kenanga. Nah, itu saya lebih menggunakan sistem tradisional biasa ya.
tidak menggunakan sistem biovlog karena biaya operasionalnya pun lebih nambah. Terus untuk biovlog sendiri ini secara waktu itu cukup lama karena persiapan biovlognya sendiri kan 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi rentang waktu ini saya tidak digunakan untuk budidaya ikan. Sedangkan saya sendiri memburu cepatnya produksi ikan ini. Gitu. Nah, untuk lamanya waktu tebar sampai panen itu ya 2,5 bulan klaimnya ini. 2,5 bulan. Itu kalau saya sendiri tradisional itu bisa 2 bulan. Lebih 5 hari, 10 hari, maksimal 10 hari itu udah saya harus panen. Gitu, mungkin itu ya. Ini bisa menjadi masukan teman-teman untuk yang mau akan membudidayakan ikan lele, bisa menjadi referensi, atau teman-teman yang dari perusahaan atau dari lembaga ingin melakukan pemberdayaan ke masyarakat. Ya sekarang kan ngetren biovlog atau mungkin kalau saya sendiri sih kalau menggunakan program itu ya sudut pandangnya harus ekonomis, ya itu kita harus pertimbangkan lagi. Mungkin ini dari saya sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.